Hai, balik lagi bersama saya Anissa Budiani dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membawakan materi tentang cara pemilihan pakan dan nutrisi yang baik untuk anjing dan kucing. Sebelumnya, video ini merupakan tugas dari manajemen dan penyakit hewan kesayangan, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Dr. Hewan Luhmadi Sudimartini, MSc. Beberapa materi berikut yang akan saya bawakan pada video ini adalah pertama pendahuluan, yang kedua nutrisi, yang ketiga tentunya pakan, dan yang keempat itu pakan kucing dengan pakan anjing. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan, yaitu artian pakan itu sendiri. Apa itu pakan? Pakan merupakan segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan untuk dimakan dan menjadi makanannya. Sedangkan nutrisi ini merupakan apa yang terkandung di dalam pakan tersebut. Nutrisi ini merupakan sebagai substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk membantu fungsi normal dari sistem tubuh seperti pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi ini terdapat beberapa macam, yaitu ada 6. Pertama ada air, kedua protein, 3 karbohidrat, yang keempat mineral, yang kelima lemak, dan yang keenam itu vitamin. Berikut segitiga piramid yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan oleh kebanyakan anjing dan kucing. Yang pertama yang paling dibutuhkan ini adalah yang menjadi sumber energi itu sendiri, yaitu karbohidrat. Kemudian di atas karbohidrat dia membutuhkan protein. Setelah protein membutuhkan lemak, kemudian mineral, palatans. Nah, palatans di sini ialah berupa ingredients yang dirancang khusus untuk membuat makanan hewan atau camilan, dan suplemen terasa lebih enak, jadi menambah rasa. Memastikan bahwa hewan peliharaan ini menerima nutrisi penting yang mereka butuhkan. Kemudian setelah itu, yang paling atas itu ada vitamin. Nutrisi tersebut akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu air. Air merupakan nutrisi terpenting. Di sini, kekurangan air dalam tubuhnya sebanyak 10% dapat menyebabkan kucing dehidrasi. Bagaimana kucing mendapatkan air? Kucing mendapatkan air bisa dengan cara meminumnya langsung, atau kucing dapat mendapatkan banyak air dari makanan yang basah. Bagaimana cara mengetahui bahwa kebutuhan cairan yang satu ini terpenuhi? Salah satunya cara adalah dengan melihat bulunya. Jika terlihat rontok dan tak mengkilap, itu menandakan kucing peliharaannya kekurangan air. Yang kedua ada protein. Kucing memerlukan lebih banyak protein dibandingkan dengan anjing. Mengapa? Karena protein di sini bagi kucing ini berfungsi untuk membentuk antibodi, hormon, enzim, organ, jaringan, dan sel-sel, serta dapat menjadi sumber energi bagi si kucing tersebut. Yang ketiga ada karbohidrat. Di sini karbohidrat itu menyediakan energi bagi jaringan tubuh, memainkan peran penting dalam kesehatan usus dan juga reproduksi. Kucing membutuhkan glukosa minimum yang diperlukan untuk memasok energi pada organ yang penting. Tetapi jika kadar karbohidratnya melebihi atau lebih besar dari 40% bahan kering, itu akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah. Selanjutnya ada mineral. Mineral ini berperan penting dalam pembentukan enzim, sirkulasi oksigen, dan keseimbangan pH. Mineral penting untuk si kucing apa aja sih? Ada kalsium, kalium, zat besi, fosfor, magnesium, dan mangan. Yang kelima ada lemak. Ini lemak itu penting dalam pembentukan struktur sel dan diperlukan untuk produksi beberapa hormon. Kemudian lemak untuk penyerapan dan pemanfaatan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian lemak memberikan perlindungan bagi organ internal hewan. Kucing memerlukan kandungan rendah lemak karena efisiensi pencernaan lemak pada kucing ini sangat rendah. Asam lemak esensial bagi kucing ini yang termasuknya ialah asam linoleat. Asam lemak lainnya yang dibutuhkan oleh kucing seperti asam arachidonat dan asam lemak omega 6. Mengapa? Karena kandungan tersebut sangat penting bagi kucing untuk pemeliharaan bulu dan kulit. Juga berfungsi bagi ginjal dan reproduksi. Yang keenam yaitu ada vitamin. 2 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh kucing. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang kedua, itu vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K.
Tetapi hati-hati karena kebanyakan vitamin pada kucing itu dapat mengakibatkan keracunan. Misalnya seperti kelebihan vitamin A itu dapat menyebabkan kulit kering, tulang rapuh, dan nyeri sendi juga sebagainya. Semua sumber nutrisi yang telah dijelaskan tadi dapat didapatkan dari pertama daging, kedua ada ikan, yang ketiga sayur-sayuran, kemudian bisa didapatkan juga dari biji-bijian. Selanjutnya saya akan membahas tentang pakan. Pakan ini diberikan tergantung pada kebutuhan mereka. Disesuaikan dengan umur dan kebutuhan. Misalnya, apakah dia anak kucing umur kurang dari 1 tahun, atau lebih dari 1 tahun, atau kucing ini sedang hamil, atau bunting, dan menyusui, atau bahkan kucing yang tua. Itu mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian pilih jenis pakan yang tepat. Dan lihatlah kualitas pakan dengan melihat ingredients-nya. Bagaimana sih cara pemilihan pakan yang bagus? Di sini ada beberapa cara pemilihan pakan, yaitu pertama, kaya akan daging, kemudian hindari jagung, gandum, atau kedelai sebagai sumber karbohidrat. Tidak mengandung pengawet buatan, sesuai dengan usia kucing, masa kadaluarsanya masih jauh, dan mempunyai kandungan protein yang cukup. Yang terakhir, ada perbedaan makanan kucing dan anjing. Yang pertama anjing. Anjing ini pakannya biasanya mengandung protein yang sangat sedikit. Sedangkan pada kucing, pakan ini membutuhkan protein secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Kemudian, pada pakan anjing biasanya mengandung lebih banyak bahan tanaman dan sereal. Sedangkan pada kucing ini jenis tumbuhan akan sulit dicerna. Kemudian pada pakan anjing juga mengandung beta-karoten, di mana mereka mensintesis vitamin A sendiri. Sedangkan pada kucing, dia mengandung vitamin A, biasanya pakannya sudah mengandung vitamin A. Kemudian tidak mengandung taurin, itu pada pakan anjing tidak mengandung taurin. Mengapa? Karena hati hewan ini mensintesisnya sendiri di dalam jumlah yang diperlukan. Sedangkan pada pakan kucing, tidak melakukan ini hatinya. Dan kebutuhan akan taurin itu merupakan yang terpenting bagi dia. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan materi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila adanya kekurangan.